Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Triatno dan teman saya Trisno Widianto. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Kami di sini ingin memperagakan atau mendemokan seluruh praktikum dasar sistem telekomunikasi yang terdiri dari 5 bagian. Di sini kami menggunakan alat dari Pudak Trainer. Dan untuk praktikum yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri sebagai berikut. Yaitu membahas tentang modulasi amplitudo. Untuk langkah kerja yang pertama, itu kita menggunakan komponen yaitu power supply, signal source, amplifier, serta tuning circuit, serta alat tambahan yaitu function generator dan osiloskop. Untuk memulai praktikum yang pertama, ada sebaiknya kita mengkalibrasi ulang osiloskop. Berikut cara mengkalibrasi pada osiloskop itu sendiri. Kita tancapkan terlebih dahulu probe yang ingin kita gunakan. Untuk bagian positif pada probe, kita tancapkan kepada pin pada kalibrasi osiloskop. Dan untuk groundnya, kita sambungkan pada groundnya. Kemudian kita tekan tombol auto pada osiloskop. Dan kemudian kita atur time per dip-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita merangkai komponen dan pengkalibrasian osiloskop, kemudian kita akan menyambungkan channel 1 pada osiloskop ke bagian height pada tune circuit, dan untuk ground pada osiloskop kita akan sambungkan ke low di tune circuit. Pada modulasi amplitudo ini. Yang berikutnya yaitu kita diperintahkan untuk mencari persentase nilai gelombang, itu kira-kira sebesar 100%. Untuk mencari persentase sama dengan 100% itu, lihat resonan frekuensi pada tune circuit. Kita akan mengkecilkan frekuensi tersebut menuju ke 425, kemudian 415, dan dapat kita lihat pada osiloskop sinyal akan berbentuk lebih besar menyerupai 100%. Dapat dilihat di layar. Terus langkah selanjutnya yaitu memindahkan sinyal keluaran signal source. Sinyal keluaran signal source yang ini ke terminal C147 menuju ke sini. Dan kita akan mengamati pergerakan sinyal pada osiloskop. Sinyalnya akan seperti itu. Kemudian akan dipindahkan sambungan sinyal informasi ataupun generator ke terminal R1 sini, dan kita akan mengamati gelombang pada rangkaian.
Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan komponen pada waveform sintesis, yang dimana akan menggunakan alat tambahan juga, yaitu function generator, frekuensi counter, dan osiloskop. Tujuan dari percobaan ini yaitu dimana akan menampilkan gelombang yang akan diatur melalui waveform sintesis ini sendiri. Bisa kita lihat pada layar osiloskop, apabila kita menaikkan pengaturan kontrol pada waveform sendiri, maka sinyal akan berbentuk sesuai dengan keinginan kita. Bisa dilihat. Itu merupakan contoh sebagian, maka bentuk gelombangnya akan seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja untuk praktikum yang pertama. Semoga apa yang saya demokan bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikum dasar telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur mengenai modulasi amplitudo. Tujuan mempelajari praktikum ini pertama, yaitu menjelaskan prinsip kerja modulasi amplitudo. Kedua, prinsip-prinsip dasar telekomunikasi. Ketiga, membangkitkan gelombang termodulasi amplitudo. Keempat, menganalisa gelombang termodulasi amplitudo. Pada bagian ini, modulasi amplitudo atau amplitude modulation adalah proses penumpangan sinyal pembawa terhadap sinyal informasi, di mana amplitudo sinyal pembawa yang dipancarkan berubah mengikuti perubahan amplitudo secara informasi. Modulasi amplitudo memiliki tiga sinyal, yaitu sinyal pembawa, sinyal termodulasi, dan sinyal data atau sinyal pemodulasi, di mana sinyal pembawa dan termodulasi berfrekuensi tinggi dan sinyal data berfrekuensi rendah. Dapat dilihat pada gambar 5.1 ini, bentuk gelombang amplitudo modulasi. Perbandingan antara gelombang pembawa terhadap sinyal informasi biasa dinyatakan dalam persentase, dan secara umum persentase atau derajat modulasi merupakan perbandingan antara taraf sinyal informasi terhadap taraf gelombang pembawanya, dan disimbolkan dengan simbol M. Persentase modulasi suatu gelombang AM dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Berikut gambar gelombang dari metode amplitudo modulasi. Dan selanjutnya, osiloskop merupakan alat ukur listrik yang mampu memberikan nilai real time dan besaran tegangan yang sedang diukur. Dengan osiloskop, kita bisa mengamati bentuk sebuah gelombang besaran, tegangan AC maupun DC. Berikut adalah tampilan muka sebuah osiloskop. Berikutnya, pada praktikum ini kita menggunakan alat, yaitu laptop, aplikasi Proteus, dan modul praktikum. Dan pada komponennya kita menggunakan sebuah alternator, kapasitor, resistor bernilai 10K, dioda, induktor, ground, dan osiloskop. Langkah kerja menggunakan Proteus. Pertama, buka aplikasi Proteus, yaitu jalankan aplikasi Proteus dan siapkan template skematik.
Kedua, persiapkan komponen-komponen yang dibutuhkan rangkaian untuk simulasi pada Proteus. Ketiga, rangkailah komponen itu sehingga menjadi sebuah rangkaian listrik. Keempat, kita menjalankan simulasi rangkaian, yaitu agar nilai yang keluar pada digital oscilloscope kita setting nilai frekuensi dan amplitude. Kemudian jalankan sehingga hasilnya keluar berbentuk sinyal gelombang melalui VSM. Masuk pada prosedur percobaan. Percobaan ini kita memakaikan dua buah alternator. Ubah nilai amplitude dan frekuensi pada alternator, lakukan berulang kali dengan nilai yang berbeda, dan screenshot setiap hasil yang keluar pada digital oscilloscope. Mengukur tahanan hubungan seri dan paralel. Pertama, kita buka Proteus. Berikut kita buatlah rangkaian sebagai berikut. Pertama, kita kasih nilai kapasitor dengan nilai 1 mikrofarad dan nilai induktornya 1 mH. Berikut, buatlah rangkaian sebagai berikut. Hubungkan secara paralel. Ubah nilai resistor menjadi 10K dan catat nilai R totalnya. Pada simulasi osiloskop dan signal generator, buka Proteus dan buat dokumen baru. Klik Virtual Instrument Mode dan pilih Alternator. Drag ke window editing atau tarik ke window editing. Lakukan hal yang sama pada osiloskop. Buatlah rangkaian sebagai berikut. Simulasikan rangkaian dengan mengklik tombol play. Atur panel kontrol pada osiloskop dan alternator agar diperoleh sinyal yang diinginkan pada digital osiloskop. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali pada alternator dengan nilai amplitude dan frekuensi yang berbeda. Berikut output sinyal digital. Atur sinyal gelombang pada panel channel B dan channel D. Lakukan simulasi sebanyak 3 kali percobaan dengan nilai sinyal carrier dan nilai frekuensi yang berbeda. Setelah itu, lihat output dari sinyal gelombang pada digital oscilloscope. Ya, berikutnya kita masuk pada aplikasi Proteus. Kita buat template skematik. Sini kalian bisa namakan project kalian. Klik create schematic. Next. Ya, pada kali ini kita bisa memasukkan komponen pada simbol P. Silakan dicari komponen yang kalian butuhkan. Ya, berikut komponen-komponen yang saya gunakan pada amplitude modulation. Di sebelah kiri ini kita menggunakan beberapa komponen, yaitu 2 buah alternator, 1 dioda, dan 4 resistor dengan nilai 10K, kapasitor 1 buah dengan nilai 1 mikrofarad, induktor dengan induktaksinya dengan nilai 1 mH, dan 1 buah digital oscilloscope. Baiklah, rangkaian telah jadi, dan kalian jangan lupa memberi nilai pada carrier dengan nilai amplitude 5 volt, frekuensi 10 kHz, dan pada modulasi amplitudenya 3 volt dan frekuensi 500 Hz. Dan pada nilai kapasitor kita menggunakan kapasitansi 1 mikrofarad, dan pada induktor induktaksinya 1 mH. Baik, kita akan menjalankan sebuah simulasi dengan mengklik tombol play pada ujung kiri bawah dan mengeluarkan digital oscilloscope-nya di debug digital oscilloscope dan mengeluarkan sinyal gelombang pada channel A dan channel B yang berwarna kuning dan biru. Di sini kalian dapat mengatur gelombang agar terlihat lebih jelas. Lakukanlah simulasi berulang kali sehingga mendapatkan sebuah gelombang yang kalian inginkan. Sekian dari saya, terima kasih.